Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan kali ini izinkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Putri Adriana, Silvi Anggraini, dan saya sendiri Abdul Rauf ingin menunaikan tugas manajemen berupa PPT dan penyampaian materi tentang resiko investasi dan teori portofolio. Untuk pembahasan materi pertama akan disampaikan teman kita yaitu Putri Adriana. Keuntungan dan resiko. Hasil yang diharapkan atau tingkat keuntungan yang diharapkan biasa disebut expected return. Sedangkan resiko berarti probabilitas atau tidak tercapainya tingkat keuntungan yang diharapkan atau kemungkinan return yang diterima menyimpang dari return yang diharapkan. Semakin besar penyimpangan tingkat keuntungan yang diharapkan, maka akan semakin besar pula tingkat resikonya. Dalam hubungannya dengan asumsi yang mendasar tersebut, kita dapat mengelompokkan individu menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama menyukai resiko atau risk seeker, yang kedua tidak suka resiko atau risk averter, yang ketiga netral terhadap resiko. Risk seeker adalah mereka yang senang menghadapi resiko. Apabila individu atau investor tersebut dihadapkan dengan dua pilihan investasi yang memberikan tingkat keuntungan yang sama dengan resiko yang berbeda, maka investor tersebut akan lebih senang mengambil investasi dengan resiko yang lebih besar, atau akan meminta tambahan keuntungan yang lebih kecil untuk setiap tambahan resiko yang dihadapi. Sementara risk averter akan lebih senang pada pilihan investasi dengan resiko yang lebih kecil dengan tingkat keuntungan yang sama. Risk neutrality atau kelompok investor atau individu yang bersikap netral terhadap resiko. Artinya, investor akan meminta kenaikan tingkat keuntungan yang sama untuk setiap kenaikan risiko. Distribusi probabilitas. Dalam menghitung distribusi probabilitas terdapat rumus, yaitu sigma Rj dikali Pj, di mana Pj adalah probabilitas setiap kondisi kejadian dan Rj adalah tingkat keuntungan yang akan diperoleh. Jika keduanya sudah diketahui, maka kita dapat menghitung expect of return-nya. Sebagai contoh, kita mengambil contoh di buku yaitu proyek B. Di dalam buku diketahui bahwa keuntungan dari proyek B yaitu minus 2% dengan probabilitas 0,05%. Lalu cara menghitungnya, minus 2% dikali 0,05% ditambah keuntungan yang kedua dari proyek B yaitu 9% dan probabilitasnya adalah 0,2. Sehingga kita kalikan lagi, minus 2% dikali 0,05 ditambah 9% dikali 0,2 ditambah 12% dikali 0,5 ditambah 15% dikali 0,2 ditambah 26% dikali 1,05 ketemu 12%. Jadi tingkat keuntungan yang diharapkan adalah 12%. Nilai yang diharapkan dan standar defisiasi untuk mengukur resiko portofolio. Risiko portofolio dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama, resiko masing-masing aset keuangan atau disebut sekuritas. Yang kedua, proporsi investasi setiap aset keuangan dalam portofolio. Yang ketiga, korelasi antar keuntungan investasi aset keuangan. Yang keempat, jumlah aset keuangan yang membentuk portofolio. Untuk mengukur penyimpangan tingkat keuntungan yang diharapkan, maka kita perlu memahami konsep varian. Semakin besar koefisien varian, maka semakin besar penyimpangannya. Koefisien varian dari distribusi yang terpisah dapat dicari dengan menggunakan persamaan variasi R sama dengan sigma PJ dikali RJ dikurang ER kuadrat. Jadi kita harus mengurangi dulu RJ-nya. RJ itu adalah tingkat keuntungan yang didapat dikurangi oleh expect return-nya lalu dikuadratkan. Jika sudah, PJ-nya dikali dengan hasil RJ min ER kuadrat tadi. Maka akan ketemu koefisien variannya. Kemudian, standar deviasi dapat dicari dengan mudah karena merupakan akar dari koefisien varian. Tingkat keuntungan dan resiko. Terdapat contoh, saham A dan saham B bergerak secara berlawanan. Apabila saham A naik, maka saham B turun. Secara statistik, kedua saham tersebut memiliki korelasi yang negatif. Apabila kita menginvestasikan di kedua saham, maka perkembangan keuntungan investasi secara keseluruhan akan cenderung berfluktuasi. Apabila kita investasikan seluruh dana pada salah satu saham saja, maka keuntungan yang kita peroleh akan berada pada dua titik ekstrem. Semakin besar jarak keuntungan antara dua saham tersebut, maka semakin besar resikonya. Lain halnya jika kita investasi di berbagai sekuritas, semakin besar koefisien korelasi negatif antar keuntungan sekuritas, maka semakin besar pengaruh diversifikasi terhadap pengurangan risiko atau penyimpangan tingkat keuntungan yang diharapkan.
Analisis resiko portofolio. Portofolio adalah kombinasi dari berbagai aset, baik berupa aset keuangan atau sekuritas maupun aset real. Teori portofolio menekankan pada usaha untuk mencari kombinasi investasi optimal yang memberikan tingkat keuntungan atau rates of return maksimal pada suatu tingkat resiko tertentu. Tingkat risiko portofolio diukur dengan standar deviasi dari tingkat keuntungan yang diharapkan atau expected rates of return. Kita langsung ke contohnya. Terdapat dua alternatif investasi, yaitu pada saham PT Unilever dan PT BAT. Masing-masing memberikan keuntungan sebesar 25% dan 15%. Standar deviasi masing-masing 15% dan 8%. Apabila kita menginvestasikan 40% ke PT Unilever dan 60% ke PT BAT, maka keuntungan dari portofolio tidak lain adalah rata-rata tertimbang tingkat keuntungan kedua saham tersebut. Dengan rumus, deviasi dikali R1 ditambah 1 mendeviasi dikali R2, di mana deviasi adalah proporsi investasi pada saham pertama, dan 1 mendeviasi adalah proporsi investasi pada saham kedua. R1 adalah tingkat keuntungan saham pertama, dan R2 adalah tingkat keuntungan saham kedua. Sehingga dapat kita masukkan angkanya, yaitu diketahui deviasi saham pertama 40% dan tingkat keuntungannya 25%. Ditambah deviasi saham kedua 60% dengan tingkat keuntungan 15%. Ketemu hasilnya 19%. Maka tingkat keuntungan dari portofolio 19% terletak di antara kedua tingkat keuntungan saham PT Unilever dan saham PT BAT. Koefisien korelasi dan kovarian. Koefisien korelasi dapat dicari dengan membagi kovarian dengan standar deviasi. Kemudian, untuk mencari standar deviasi tingkat keuntungan portofolio dapat dicari dengan cara akar kuadrat proporsi saham pertama dikali kuadrat proporsi saham kedua ditambah 2 kali kuadrat proporsi saham pertama dikali kuadrat proporsi saham kedua dikali korelasi kedua saham dikali standar deviasi tingkat keuntungan saham pertama dikali standar deviasi tingkat keuntungan saham kedua ditambah kuadrat standar deviasi tingkat keuntungan saham pertama dikali kuadrat standar deviasi tingkat keuntungan saham kedua. Kita langsung masuk ke contoh. Investasi ke PT United sebesar 75% dan ke PT Batas sebesar 25%. Tingkat keuntungan yang diharapkan masing-masing yaitu 5% dan 8%, standar deviasinya masing-masing 4% dan 10%, dan kedua saham berkorelasi sempurna, yaitu sama dengan 1. Pertanyaannya, maka tingkat keuntungan yang diharapkan dan standar deviasi dari kedua saham tersebut berapa? Yang pertama kita menghitung keuntungan yang diharapkan, yaitu menggunakan rumus yang sudah kita bahas di depan tadi. Dengan cara mengalihkan proporsi invest saham pertama dengan tingkat keuntungan saham pertama ditambah proporsi invest saham kedua dikali tingkat keuntungan saham kedua. Kita langsung masukkan nilainya saja, yaitu 0,75 dikali 0,05 ditambah 0,25 dikali 0,085, ketemunya 5,75%. Dan untuk mengukur standar deviasi dari kedua saham, kita menggunakan rumus yang baru saja kita baca tadi. Langsung kita masukkan saja angkanya, yaitu akar 0,75 kuadrat dikali 0,04 kuadrat ditambah 2 dikali 0,75 dikali 0,25 dikali 1 dikali 0,04 dikali 0,10 ditambah 0,25 kuadrat dikali 0,10 kuadrat. Dengan hasilnya yaitu 5,5%. Selanjutnya, analisis pemilihan portofolio dan kapital aset branching model atau CAPM. Kita akan membahas tujuan teori portofolio yang efisien, dan kapital aset branching model. Tujuan teori portofolio adalah mencari kombinasi optimum dari berbagai sekuritas untuk memperoleh tingkat keuntungan yang maksimum. Teori portofolio telah menunjukkan bahwa proses pemilihan investasi adalah tidak hanya sekedar penentuan dan penjumlahan setiap karakteristik sekuritas pembentuk portofolio. Investor harus memahami benar hubungan antara sekuritas pembentuk portofolio yang mudah untuk dipahami tapi sangat sulit untuk diukur. Hubungan antara sekuritas investor dapat dilihat dari bentuk kurva berikut. Yang pertama, kurva tak acuh seorang investor. Yang kedua, bentuk ekstrim kurva tak acuh. Yang ketiga, kurva tak acuh investor yang tidak menyukai risiko.
Untuk yang pertama yaitu kurva acuh seorang investor. Kurva di samping merupakan kurva acuh yang menunjukkan berbagai kombinasi sekuritas dan memberikan tingkat keuntungan yang sama. Dalam konsep teori ekonomi dapat dilihat sebagai tingkat kepuasan yang sama. Slope kurva acuh menunjukkan tingkat substitusi marginal atau marginal rate of substitution dari resiko atau tingkat keuntungan. Yang kedua, bentuk ekstrim kurva acuh menunjukkan kurva acuh yang tidak menyukai risiko sama sekali. Tingkat kepuasan yang semakin tinggi hanya dapat dicapai apabila ada penurunan tingkat risiko. Kurva acuh investor yang tidak menyukai risiko sama sekali berupa garis tegak lurus, sedangkan investor yang tidak takut sama sekali berupa garis horizontal. Dan yang ketiga, kurva acuh investor yang tidak menyukai risiko. Kurva tersebut menunjukkan investor yang bersikap hati-hati terhadap risiko. Dalam praktik sehari-hari, jarang dijumpai investor yang tidak menyukai risiko maupun yang tidak menghiraukan risiko sama sekali. Semakin besar slope kurva acuh menggambarkan bahwa investor semakin hati-hati terhadap risiko. Sebaliknya, semakin kecil slope kurva acuh menunjukkan bahwa investor semakin berani menghadapi risiko. Portofolio yang efisien. Hubungan antara risiko dan tingkat keuntungan dapat dilihat dari gambar di atas. Garis horizontal menggambarkan risiko dan tingkat keuntungan digambarkan oleh garis vertikal. Dari 4 alternatif di atas, kita mencari investasi yang memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan risiko. Contoh, semua investor menyukai investasi A, selanjutnya akan mengakibatkan tingginya nilai investasi A, dan investasi yang lain akan menurun. Misalnya harga investasi A mula-mula Rp 10 juta dan tingkat keuntungan yang diharapkan Rp 800.000 per tahun, dengan demikian tingkat keuntungan 8%. Andaikan harga investasi C juga Rp 10 juta tetapi tingkat keuntungan yang diharapkan hanya 750.000, maka keuntungan 7,5%. Karena kedua investasi memiliki risiko yang sama tapi dengan keuntungan yang berbeda, maka nilai A lebih tinggi dari nilai C, dan jika harga investasi A akan meningkat. Kombinasi portofolio efisien. Jika kita amati portofolio A, portofolio tersebut tidak efisien karena pada tingkat risiko sebesar O2, dan begitupun portofolio D dengan tingkat risiko sebesar O3 dan tingkat keuntungan yang diharapkan sebesar R2. Dan dari semua portofolio hanya portofolio terletak sepanjang busur B hingga F yang efisien dan relevan. Capital Asset Pricing Model. Capital Asset Pricing Model atau CAPM menjelaskan keseimbangan antara tingkat risiko yang sistematis dan tingkat keuntungan yang disyaratkan sekuritas portofolio. Dengan kata lain, tujuan utama penggunaan CAPM adalah untuk menentukan tingkat keuntungan minimum yang disyaratkan atau minimum required rate of return dari investasi aset yang beresiko. Konsep CAPM mendasarkan pada asumsi bahwa pasar modal adalah efisien. Dalam pasar modal yang efisien, semua aset dapat dibagi-bagi secara sempurna atau perfectly divisible, dan liquid dapat diperjualbelikan. Artinya, investor dapat melakukan diversifikasi hingga satuan terkecil dan dapat melakukan jual beli sekuritas setiap saat. Pengaruh diversifikasi terhadap tingkat risiko portofolio terbagi menjadi dua. Yang pertama, risiko yang dapat dihilangkan atau diperkecil atau sering disebut yang tidak sistematis atau unsystematic risk. Ada yang menyebutnya unique risk atau diversible risk. Yang kedua, risiko yang tidak dapat dihilangkan melalui diversifikasi atau sistematis adalah risiko yang terjadi karena faktor perubahan pasar keseluruhan, seperti misalnya karena perubahan tingkat suku bunga yang mengakibatkan meningkatnya keuntungan yang disyaratkan atas sekuritas secara keseluruhan, inflasi, resesi ekonomi, perubahan kebijakan ekonomi secara menyeluruh, perubahan pengharapan investor terhadap perkembangan ekonomi. Gambar di atas menunjukkan bahwa semakin besar jumlah dalam artian berbagai jenis sekuritas dalam portofolio, maka semakin kecil risiko yang tidak sistematis. Apabila investor dapat melakukan diversifikasi portofolio secara sempurna atau fully diversified portfolio,
maka risiko portofolio sama dengan risiko pasar atau market risk. Garis pasar modal. Perhatikan gambar tersebut. Gambar berikut menunjukkan satu set kombinasi portofolio dan satu set kurva tak acuh I1, I2, I3 yang mencerminkan trade-off antara risiko dan tingkat keuntungan yang diharapkan oleh satu kelompok investor. Titik N pada kurva tak acuh I1 adalah kombinasi optimal karena memiliki tangan yang sama dengan portofolio yang efisien. Titik N ini menunjukkan portofolio yang efisien di mana investor mencapai tingkat keuntungan tertinggi untuk tingkat risiko tertentu. Namun demikian, investor tersebut sebenarnya dapat memperoleh tingkat keuntungan yang lebih baik karena ia dapat mencapai kurva tak acuh yang lebih tinggi. Perhatikan titik P. Pada titik tersebut, tangan kurva tak acuh I2 adalah sama besar dengan tangan atau slope garis RVPMZ. Sementara itu, perhatikan bahwa tangan garis RVPMZ sama besar dengan tangan portofolio yang efisien untuk portofolio M. Dengan demikian, secara grafik tampak bahwa portofolio yang optimal adalah portofolio M. Perhatikan contoh tersebut. Misalkan investasi bebas resiko memberikan tingkat keuntungan sebesar R1 adalah 5%, tentunya standar deviasi investasi bebas resiko ini adalah sebesar sigma RF 0%. Kemudian, tingkat keuntungan yang diharapkan portofolio M adalah sebesar RM 14%, sedangkan standar deviasi tingkat keuntungan yang diharapkan dari portofolio M adalah sebesar sigma RM 9%. Jika 100% dana yang dimiliki diinvestasikan ke investasi bebas resiko, maka akan memperoleh tingkat keuntungan sebesar 5%. Sebaliknya, bila keseluruhan dana diinvestasikan ke portofolio M, maka tingkat keuntungan yang diharapkan adalah sebesar 14%. Kasus pertama untuk investor yang tidak berani menghadapi resiko sebesar 9%, investor tersebut dapat saja dikatakan menginvestasikan 50% dananya ke investasi bebas resiko atau meminjamkan dengan tingkat keuntungan sebesar tingkat keuntungan bebas resiko dan selebihnya diinvestasikan ke portofolio M. Maka tingkat keuntungan yang diharapkan dari kombinasi investasi bebas resiko dan portofolio M adalah sebesar, kalian bisa lihat di sini, ini ada jawabannya dari contoh tersebut. Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Gambar berikut atau gambar 7.18 berikut dalam kondisi asumsi CAPM dipenuhi. Ini berarti bahwa investor hanya akan mempertahankan portofolio yang efisien yang merupakan kombinasi antara investasi bebas resiko dan portofolio M yang beresiko. Garis RVMZ dalam gambar 7.18 sering disebut juga dengan garis pasar modal atau GPM atau Capital Market Line. GPM tersebut memiliki intercept sebesar tingkat keuntungan bebas resiko dan sol sebesar IRM kurang IRF atau sigma M akar 4. Oleh karena itu, persamaan untuk garis pasar modal atau GPM dapat dinyatakan sebagai berikut. GPM sama dengan IRP sama dengan IRF tambah IRM kurang IRF atau sigma M dalam kurung sigma P. Garis pasar sekuritas. Bagaimana mengukur tingkat keuntungan sekuritas secara individual? Pada prinsipnya, kita dapat menerapkan konsep CAPM pada sekuritas secara individual. Dalam konsep CAPM, tingkat resiko sekuritas diukur dengan koefisien beta. Dan hubungan antara resiko dan tingkat keuntungan sekuritas secara individu digambarkan dalam garis pasar sekuritas GPS atau Security Market Line. Di sini terdapat rumus, yang rumusnya adalah RI sama dengan RF plus beta I dan kurung RM min RF, di mana RI itu disebutkan tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh sekuritas I,
RF adalah tingkat keuntungan bebas risiko yang biasanya ditunjukkan oleh bunga obligasi pemerintah. Sedangkan MM adalah tingkat keuntungan yang disyaratkan rata-rata sekuritas dengan beta sama dengan 1, karena apabila beta sama dengan 1, maka substitusikan ke dalam persamaan RI sama dengan RF plus beta I dalam kurung RM min RF dalam kurung hasil akhir RI sama dengan RM. Dengan kata lain, tingkat keuntungan portofolio akan sama dengan tingkat keuntungan sekuritas secara individu. Dan yang terakhir adalah BI, adalah koefisien beta sekuritas I. Pengukuran koefisien beta. Harga pasar sekuritas yang memiliki koefisien beta sama dengan 1 cenderung akan bergerak atau berubah mengikuti perubahan pasar secara sempurna. Sementara itu, sekuritas yang memiliki koefisien beta sama dengan setengah, maka harga pasar sekuritas akan cenderung bergerak setengah kali perubahan pasar. Dengan demikian, koefisien beta sekuritas yang mengukur pengaruh perubahan pasar terhadap sebuah sekuritas dapat dicari dengan meregresikan tingkat keuntungan sekuritas dengan tingkat keuntungan pasar portofolio yang efisien. Koefisien beta yang diperoleh dengan meregresikan return saham masa lalu dengan return pasar disebut dengan historical beta. Sementara itu, dapat pula koefisien beta dicari dengan meregresikan accounting return dengan market return. Koefisien beta yang dihasilkan disebut dengan account beta. Perhatikan contoh tersebut. Data historis tingkat keuntungan saham suatu perusahaan dan tingkat keuntungan portofolio pasar selama 12 bulan terakhir. Dari data tersebut dapat diestimasikan besarnya koefisien beta saham perusahaan sebesar B sama dengan 0.9170. Berarti, jika indeks pasar meningkat sebesar 10 poin, maka harga pasar saham perusahaan tersebut akan meningkat sebesar 9,17. Di sini terdapat gambar, kalian bisa lihat. Dan kita akan lanjut ke slide yang terakhir. Di sini terdapat tabel, kalian bisa lihat ya tabelnya, dan ada keterangan bahwa koefisien beta dapat juga dicari dengan membagi kovarian antara tingkat keuntungan saham dan tingkat keuntungan portofolio pasar dengan varian tingkat keuntungan portofolio pasar RIM sigma I, sigma M, atau sigma M akar 2. Dengan demikian, koefisien beta sangat ditentukan oleh 3 faktor utama. Pertama, kolerasi antara tingkat keuntungan saham dengan tingkat keuntungan portofolio pasar secara keseluruhan. RIM. Kedua, volatility atau variabilitas tingkat keuntungan saham yang ditunjukkan oleh standar deviasi tingkat keuntungan saham, sigma I. Terakhir, ketiga adalah variabilitas tingkat keuntungan portofolio pasar, sigma M.